Rasa kesatuan curang. Kamu dari mana? Menoleh dan menjawab. Ngapain? Ngapain aku menyahut? Kamu tanya kabar lalu bilang baik gitu? Basi. Tanya mereka. Kamu juga apa kabar? Berangkat sendiri dan beraktivitas dengan waktu yang terasa tidak sama menurutnya. Menutup. Pernah berpikir menutup diri di antara tumbuh tidak bagus dan terasa merepotkan. Apalagi orang yang jarang terlihat. Ini adalah seorang yang betulan semangat. Setiap harinya digunakan untuk berlatih. Tapi usahanya seolah tidak ternilai karena rekan setimnya yang dirasa curang. Pagi suara ayam sudah berkokok. Suasana Jawa Tengah dan bunyi alarm di rumahnya. Tepatnya di garasi mobil. Malam hari dia sedang membersihkan sepatunya. Anak dengan semangat itu sedang persiapan dan berangkat. Lalu alat-alat perlatihannya untuk lomba juga sedang disiapkan. Yang pada bulan itu, bulan Agustus. Garasi yang sudah kosong digunakan oleh anak laki-laki itu untuk meloncat, melatih betis, jongkok melatih paha, dan sit up untuk melatih otot perutnya. Setelah saat subuh adalah waktu yang dilakukan dia untuk melatih fisiknya. Dia pemanasan, berlari. Latihan demi latihan orang-orang sampai takjub dengan rongrongan hatinya. Namun cuman antara keseharian yang tertata rapi itu mereka masih bisa dan tidaklah cukup untuk keberlangsungannya. Di jalan mulai bertemu orang yang sedang ke pasar, tukang beca, sampai orang yang baru datang dari masjid. Waktu kejadian sore, berbaju biru, mereka Neiko dengan rambut jambul. Seorang pria sedang bersama dengan teman yang tenang bersama dengan satu timnya. Para tukang loncat itu sangat mempersiapkan diri. Istilah dari penyiar olahraga di tempat itu. Mengajukan prosedur latihan memang tidak mudah waktu berkaca ke apa yang mereka pernah raih di tahun-tahun sebelumnya. Orang berambut jambul dengan pria berdeker di kakinya itu. Teman satu tim yang lumayan lama berteman. Merubah semuanya. Begitu kata mereka dengan sedikit gemetaran dan penuh keyakinan. Mereka saling bertanya, "Apa kamu akan hadir?" Ucap pria berdeker. Mereka berada di kedua sepedanya berjalan dengan santai. Berjalan di tepian jalan yang di samping tepian jalan itu terdapat air, aliran sungai. Sinar satu bintang terang di arah atas timur. Mereka sedang saling mengangkat-angkat semangat satu sama lain. Kedua urusan yang sedang mereka percakapkan. Iya, kata pria berjambul itu menjawab pertanyaan. Kehadirannya. Lalu kemudian mereka lanjut bersama-sama untuk mengajak para tukang loncat lain yang kebetulan ketemu saat masih di perjalanan hampir sampai ke rumahnya. Biasanya larangan-larangan dalam latihan terjadi dan sulit untuk merubah penetapan itu. Kostum berwarna silver bertuliskan Raja Wali. Itu adalah sebutan tim yang mereka bawa. Tim bola voli yang kiprahnya sering juara. Tapi mereka sedang membawa tim lain di bulan itu.
lomba dalam turnamen Agustus sebagai lomba antar sekolah yang sering diadakan. Penasaran dengan metode latihan di sekolahnya dengan pelatih yang juga baru diterapkan pelatih dia. Melihat muka mereka yang tidak terlalu percaya diri. Rencananya pertemuan antara pemain yang kata mereka adalah persamaan metode latihan. Mereka berangkat. Teman tidak bertanya pada teman yang lainnya karena tidak bisa hadir. Baik, kata pria berjamur itu. Aku yang akan hadir ke tempat latihan jika kamu tidak mau. Kata-kata mereka dengan kumpulannya. Mereka di kata-kata bagian dia bilang tidak dan bilang gak tahu. Lalu aku turun ke parkiran ngambil sepeda dengan niatan juga mau gabung di acara yang tujuannya kurang jelas itu. Lalu berangkat semangat Agustus waktu itu. Kejenuhan itu seolah semakin mendekat. Tinta habis bukanlah alasan untuk tidak melanjutkan goresan pena ini. 2 hari yang lalu aku mengunjungi acara. Masih teringat tentang pelatih. Kepercayaan sebelah. Aku tidak terlalu suka karena dia tidak tahu kalau timku lah yang tepat dan tidak suka dengan orang yang mengajak ke tempat itu. Yang juga tidak memainkan tapi seolah empati. Dia punya keempatian, tapi seolah mancing-mancing emosi dan pernah menyinggung perasaan personal latihan. Ya intinya terlalu frontal. Di situ tidak sukanya dan juga hampir semua orang di sini tidak menyukainya. Suka dengan teknik latihannya. Ampunilah hambamu ini yang masih banyak salah dan dosa. Bukan tidak suka pada orangnya, melainkan tidak suka pada sikapnya. Ditanggal dan mempersiapkan berharap bisa merubah sikap. Kelebihan dan kekurangannya menjadi aku berharap akan kesombongan dan keegoisan ini. Burukku diubah ke yang baik, dan semoga momen yang kemarin sore bisa aku petik pelajaran. Semakin banyak kejadian, maka semakin banyak pelajaran yang dipetik, dan bertambahnya keyakinan untuk tambah mencoba menuliskan sejarah kemenangan tim ini. Kejadian tadi sore yang tim mengajakku pengenalan peraturan teman tim lainnya. Dengan sedikit canggung, rekan bertanya, "Apa kamu mau hadir?" Aku bilang iya, lalu kemudian lanjut. Rekan kerjaku itu mengajak pas saat masih proses latihan hampir pulang dengan sedetik penasaran apa yang dilakukan di acara itu. Aku berangkat, teman tidak bertanya. Teman yang lainnya karena tidak bisa hadir berkata baik akan hadir ke rumahnya. Di kata-kata bagian bilang enggak dan bilang enggak tahu. Lalu aku turun ke parkiran mengambil sepeda dengan niatan juga mau gabung di acara yang tujuannya diulang itu, berangkat mengikuti tim yang mengajakku itu. Lalu ikut sampai ke tempatnya, aku bingung dan malu yang mau kembali. Ilusi alam bawah sadar karena sudah bertemu dengan pelatih juga. Dan juga bertemu dengan orang-orang yang kurasa tidak suka denganku. Dia selalu menyindir saat latihan. Sangat dilema seolah aku datang ke tim yang dijuluki tim macan. Macan gaul. Sudah bukan timku, main judi. Lompatannya pendek.
Kesal, tapi mereka tadi bilang maaf pada tim kita karena servis yang tidak bagus. Setelah itu aku pulang dengan keadaan kesal pada teman yang mengajakku. Sungguh kesal, ini sudah waktu yang sudah lama dan mengganggu pikiran. Dan istirahat di waktu yang sebetulnya sudah sepantasnya untuk istirahat. Tim burung hantu yang pemain. Para pemainnya dijuluki cincin terhubung. Ini sebagai pembuktian kalau aku bisa kayak kamu, ucap Boris ke Yuki. Dia pemain yang mengimpikan mainnya seprofesional Yuki. Tapi tidak, kamu itu aku yang dulu, dan aku tidak suka. Masa lalu Yuki dengan latihan kerasnya yang tidak membuahkan hasil. Tenang saja, soalnya aku mau mempraktekkan metode latihan baru. Dan semoga bisa. Waktu itu sore hari itu kami ingin memperlihatkan hasil latihan yang melompat setinggi mungkin. Dan memukul bola sekeras mungkin. Dari yang sebetulnya kami latihan, kemungkinan masih di malam harinya kami akan meluruskan pandangan. Mereka beridentitas sebagai atlet. Suka, baik, buruk, benar, dan salah pandangan mereka tentang olahraga itu dipandang dari pengetahuan mereka. Tidak bisa dan mungkin bakalan mewaspadai semua metode latihan yang mereka sudah lakukan. Selamat itu, dan akan dibuat oleh pelatih harusnya. Kenapa harus ditentukan oleh kapan waktu itu untuk mengekspresikan keinginan? Ucap Yuki yang sedang emosi dengan suasana yang berbeda. Perkataan seseorang atlet lain yang entah kenapa jika relasi pertemanannya, kata dia, bakalan langgeng. Tapi tetap ingat kalau itu hanyalah permainan. Intinya termasuk kurangnya permisalan atau analogi membuat dia selalu berselisih paham. Banyak sekali yang tidak setuju dengan atlet dan mungkin harus pintar-pintar lagi banyak mencari tahu dengan informasi sesama atlet yang mereka peroleh dan mengharapkan atlet purna juga tujuannya mengayomi akan kebutuhan. Kami mungkin kompak bermain satu tim dengan mereka.